Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya pengen membahas sesuatu ya. Bicara kehidupan pasif. Jadi kehidupan pasif itu menurut saya sih nggak enak gitu. Hidup pasif yang tidak, ya sebagai manusia itu kan kita itu makhluk sosial ya. Makhluk yang berinteraksi sama orang, yang bicara sama orang, bergaul dari orang, semua manusia itu saling membutuhkan. Dan bagaimana mata rantai kehidupan sosial itu diputus, wah coy, dampaknya pasti udah nggak karuan tuh. Berbicara kehidupan kita, makan susah, semua susah ya kan, bisnis susah, ekonomi susah, nyari kerja susah ya kan, kita bertani pun pakai susah. Kalau apapun pasti ketika kita hidup pasif itu semua akan rusak gitu. Jadi sosial, budaya, ya peradaban pun semakin rusak. Nah, kita yang harus kita garis bawahi sebenarnya apa sih, apa yang terjadi saat ini gitu. Ketika semua itu kita disuruh stay at home gitu, kita harus di rumah, harus menjaga diri kita dari sesuatu ya kan. Saya nggak mau bahas kata itu, takut nanti YouTube saya diblokir. Nah, jadi keadaan saat ini tuh nggak enak bener sebenarnya sih ya. Jalan-jalan juga sepi, semua sepi. Nah, dampak ini sebenarnya kita harus paham juga. Kok sampai kita di rumahin begini, disuruh stay at home, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, ya kan? Menurut Pak Presiden seperti itu. Kata dia kita harus kata Presiden kita harus stay at home, semua serba di rumah. Nah, akibatnya semua sendi-sendi pergaulan kita pun pasti semua di rumah. Tapi saya nggak ngerti gitu kenapa harus terjadi seperti ini. Namun kita harus flashback gitu. Flashback, semua hidup pasif itu gara-gara apa sih? Sejak kapan ada hidup pasif? Kita tuh katanya jadi hidupnya pasif itu, sesama tangga nggak ngobrol, nyari duit doang, pulang tidur ya kan, hidup pasif gitu. Jadi kayak seolah-olah peradaban ini dirubah, yang harusnya kita tuh saling membutuhkan sama lain, tapi akhirnya kita tuh kayak diputus gara-gara pekerjaan, sibuk bekerja, gara-gara harta ya kan, mencari uang, semua seolah-olah dunia itu nggak penting, yang penting adalah harta. Nah itu ya, berapa hal yang buat kita hidup pasif. Banyak hal nih faktor-faktornya di sebelum kita masalah kita harus di stayin di rumah kerja semuanya. Jadi semenjak ada namanya industrialisasi, orang kerja itu, cara berpikir materialisme itu sebenarnya salah satu orang cara hidup pasif. Semua harta itu cara orang berpikir materialisme itu orang yang berpikir pasif. Nah, terus semenjak masuk TV jadi tontonan, orang lebih banyak menjadi menonton di TV, pasif. Nah, terus semenjak HP pun sama tuh. Semenjak HP semua orang jadi pasif juga. Semua pasif. Gara-gara HP itu masuk. Udah, kalian bisa lihat deh, gara-gara HP semua pasif. Dari zaman Nokia terus sampai sekarang Android lebih pasif lagi manusia tuh. Udah gak mau bergaul lagi sama orang. Dan kali ini di tahun 2020 ini, coba rasanya kalian rasain tuh dampak hidup pasif. Apa rasanya kehidupan pasif ini? Suruh di rumah semua. Coba kalian pikir sendiri. Kita sama tetangga udah saling curiga, jarak 1 meter, mau ngobrol udah gak enak. Datang ke konter HP ya kan, mau beli kuota makin gak enak dilayaninnya. Datang ke ini, mukanya udah jaga jarak. Sholat ke masjid ya kan, mau salaman aja curiga tuh. Gimana ketika hidup kita menjadi pasif? Semua punya dampak. Buat kalian tuh, buat masyarakat, buat kalian tuh yang otaknya kurang, yang hidup sosialnya kurang, lo rasain hari ini bagaimana kehidupan pasif itu. Lo yang gila harta,
lu yang gila sama HP, lu yang gila tuh sama duniawi tuh, lu rasain tuh ketika lu nggak mau bergaul sama orang, apa dampaknya hari ini. Mungkin itu aja dari saya, karena saya mau ngucapin, rasain aja kalian. Gara-gara otak lu yang udah jadi pasif, otak lu yang isi jadi konsumen, beginilah akibatnya. Namanya ini adalah perubahan struktural, sosial, budaya. Siap-siaplah kalian dirubah cara berpikir kalian. Begitu dari saya, agak keras. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.